Implementasi Administrasi Dasar Pelayanan Publik Guru PPKN di SMA Negeri 1 Wedi, Kabupaten Klaten. Saya Sabrina Siktalia, peserta Administrasi Dasar Angkatan 9 Kelompok 3 nomor urut 29. Dalam Diklat Administrasi Dasar ada 8 materi yang dipelajari, yaitu 1. Penyusunan tata naskah dinas, 2. Pengelolaan arsip, 3. Pelayanan prima, 4. Penyusunan SOP, 5. Perencanaan pembangunan daerah, 6. Penatausahaan keuangan, 7. Komunikasi efektif, dan 8. Pengantar pengadaan barang ataupun jasa. Materi pertama, penyusunan tata naskah dinas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Tengah, Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Penyusunan naskah dinas di SMA Negeri 1 Wedi dilakukan oleh salah satu staf tata usaha. Penyusunan naskah dinas selama ini dibuat berdasarkan template naskah dinas yang telah dibuat sebelumnya dan belum disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2012. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan informasi terkait penyusunan yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. Materi kedua, pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip di SMA Negeri 1 Wedi masih dilakukan secara konvensional, di mana naskah dinas baik surat masuk ataupun surat keluar disimpan dalam Outner, dan bahkan apabila Outner sudah tidak mencukupi untuk menampung naskah dinas, maka naskah dinas tersebut diarsipkan di dalam MAP. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan menggunakan Google Drive. Naskah dinas yang telah selesai diproses, yang telah dibubuhkan tanda tangan dan stempel basah, kemudian di-scan dalam format PDF. Hasil scan kemudian diunggah di Google Drive sehingga bisa diakses kapanpun dan mudah untuk mencari dokumen tertentu apabila diperlukan. Materi ketiga, pelayanan prima. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sehingga pelayanan publik yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan pembelajaran melalui pembuatan perangkatan pembelajaran, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun alat ukur soal untuk penilaian, menyiapkan media pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, serta menganalisis hasil penilaian pembelajaran sampai dengan tindak lanjut. Setelah mendapatkan materi pelayanan prima, maka dalam melaksanakan pelayanan prima, proses pembelajaran, baik dari metode dan media pembelajaran yang digunakan, harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik, agar proses pembelajaran berlangsung aktif dan menyenangkan. Materi keempat, penyusunan SOP. Menurut Permen-PAN Nomor 35 Tahun 2012, Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Menurut petugas perpustakaan terkait SOP peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan untuk mendukung kegiatan literasi yang sudah berlangsung di SMA Negeri 1 Wedi belum tersedia. Namun di perpustakaan sudah disediakan buku pengunjung, buku peminjaman sementara, kartu peminjaman dengan batas waktu maksimal 1 minggu, dan buku peminjaman kolektif, yaitu buku peminjaman selama 1 tahun pelajaran. Sehubungan hal tersebut, perlu adanya SOP peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, termasuk peminjaman buku
pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan adalah suatu rencana sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembangunan. Pelayanan publik oleh guru kepada peserta didik berkaitan dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah seperti tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Dijelaskan bahwa sasaran pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja. Untuk mendukung pengembangan program literasi sekolah, penulis memberikan usulan untuk membuat pojok baca dan pohon literasi yang digunakan peserta didik sehingga kegiatan membaca menjadi lebih menyenangkan. Penulis mengomunikasikan gagasan tersebut kepada kepala sekolah, wakasarana prasarana, dan bendahara sehingga pada anggaran tahun berikutnya pembuatan pojok baca dan pohon literasi dapat direalisasikan. Materi ke-6, penatausahaan keuangan. Keuangan sekolah bertumpu pada dua anggaran besar, yakni BOS yang bersumber dari APBN dan BOP yang bersumber dari APBD provinsi. Dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan seperti kegiatan kurikulum dan kesiswaan, sedangkan BOP digunakan untuk pendanaan kegiatan seperti lomba, pengadaan ATK, honorarium pegawai tidak tetap. Baik BOS maupun BOP telah disusun berdasarkan nilai kebutuhan dan ditulis dalam rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS tiap tahun anggaran. Dalam pembuatan RKAS, tim pengembang mutu sekolah mengajukan rencana kegiatan dan jenis pendanaannya yang bersumber dari BOS maupun BOP. Sebelum mengajukan rencana kegiatan, TPMPS menerima masukan dari warga sekolah, salah satunya yaitu pengadaan buku penunjang mata pelajaran PPKN untuk dimasukkan ke dalam rencana pengajuan penganggaran pengadaan buku. Materi ke-7, komunikasi efektif. Komunikasi efektif harus dilakukan di lingkungan sekolah untuk seluruh sivitas akademika, mulai dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan pendidik dan tenaga kependidikan, serta dengan para peserta didik. Komunikasi efektif diperlukan untuk menunjang seluruh program-program sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran. Dalam rangka menumbuhkan komunikasi efektif, perlu kerjasama sesama guru mata pelajaran, baik dalam komunikasi harian ataupun dalam konteks MGMPS. Diskusi sesama guru mata pelajaran akan dapat memecahkan berbagai permasalahan di lapangan, termasuk dalam program literasi. Untuk menunjang kegiatan literasi, bersama dengan rekan kerja, berdiskusi dan memilih buku bacaan apa saja yang akan disediakan untuk peserta didik. Perlu dibicarakan dengan menyampaikan dengan lugas dan tepat sasaran. Dengan berkomunikasi dengan baik, kami bisa sharing dan menentukan buku apa yang harus kami pilih untuk kegiatan literasi. Materi ke-8, pengantar pengadaan barang atau jasa. Selama ini, terkadang pengadaan barang atau jasa diadakan oleh rekanan yang belum dikenal oleh pihak sekolah, sekalipun sudah tercantum di aplikasi SIPLA, sehingga barang yang dipesan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pihak sekolah. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak sekolah harus lebih cermat dalam memilih rekanan